Perjalanan superfishing kali ini berawal dari sebuah pulau yang bernama Pulau Pisang Gadang. Menjelajahi keindahan bawah laut, berburu ikan karang masak, serta menikmati hasil buruan bersama. Saksikanlah petualangan ini, mari kita mulai. Alhamdulillah sama susu kita ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah kaptennya, di kapten kita teman-teman. Alhamdulillah, setelah 30 menit perjalanan kami pun sampai di rumah kapten yang akan mengantarkan kami menuju pulaunya. Oke teman-teman, kita sarapan dulu. Sebelum superfishing, jangan lupa sarapan dulu teman-teman, biar berenangnya nanti lebih kuat, karena superfishing hari ini kita akan mengelilingi sebuah pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Kembali lagi bersama saya Sutris Pelangko. Pagi ini kita trip superfishing lagi teman-teman. Kali ini kita trip superfishingnya di sebuah pulau, yaitu Pulau Pisang Gadang. Nah, itu pulaunya teman-teman. Pulaunya ada di depan kita, dan pulaunya ada dua teman-teman. Ini Pulau Pisang kecil, ini Pulau Pisang Gadang. Oke teman-teman, mudah-mudahan hari ini ada rezeki, karena hari ini sangat cerah sekali. Mudah-mudahan banyak ikan yang berkeliaran. Oke, ikuti petualangan kami hari ini. Gas. Dan kali ini saya ditemani oleh master kita ini, Master Buya Haredi. Halo. Ayo. Master Adrianto. Gas. Master Bang Said. Setelah semua barang-barang perlengkapan sudah masuk ke dalam kapal, selanjutnya kapalnya kita dorong ke laut. 2, 3. Nah teman-teman, kita sekarang sudah naik di kapalnya hingga menuju ke pulaunya. Nah, pulaunya ada sana teman. Kurang lebih 20 menitan. Hampir sampai teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di pulau ini. Sekarang kita parkir dulu kapal. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di pulaunya. Dan setelah itu kita turunkan barang-barang dari kapalnya. Kita bawa tenda. Kita bawa tenda. Nah, kita sudah sampai di pulaunya teman-teman. Inilah Pulau Pisang Gadang. Hari ini terlihat cerah sekali dan air laut tampak begitu tenang. Mudah-mudahan saja air lautnya jernih dan mendapatkan hasil yang banyak. Oke, kita persiapkan dulu perlengkapannya. Ya, siap-siap. Setelah semua perlengkapan superfishing sudah nempel di badan, saatnya perburuan kita mulai.
Baru saja memulai perburuan, saya langsung disambut oleh segerombolan ikan toda yang ukurannya lumayan besar-besar teman-teman. Ikan toda ini sangat suka sekali bermain di kulit air, dan saya coba menargetkan salah satunya. Alhamdulillah kena teman-teman, tepat mengenai bagian perut ikan. Ikannya langsung melompat dan berlari ke arah saya dengan begitu cepat. Untungnya saya masih di bawah permukaan. Kalau saja saya di atas permukaan, bisa jadi saya akan kena moncong ikannya yang runcing seperti pedang. Ikannya juga menyasar ke arah Master Buya Haryadi, dan alhamdulillah beliau terlihat masih jauh. Yang kena hanya pelampung saja. Ikan toda ini juga pernah memakan korban. Jadi untuk berburu ikan ini teman-teman harus hati-hati dan lihat situasi jika ingin berburu ikannya. Nah, untuk mengambil ikannya kita juga harus hati-hati. Selain muncung ikan nyuna runcing, giginya juga sangat tajam sekali. Jika tergigit pasti Anda merasakan kesakitan. Kalau teman-teman bawa pisau, ikannya bisa kita tusuk bagian kepala. Tapi biasanya ikan ini kepalanya sangat keras sekali. Jadi kita bisa menusuk ikannya dari bagian insang hingga tembus ke kepala. Karena ikannya masih meronta, saya kembali menusuk bagian kepala ikannya. Namun tragedi yang mengerikan ini terjadi. Malang sekejap mata ujung pisau tepat mengenai tangan saya. Darah pun mulai mengalir keluar dan banyak sekali. Tusukan pisau yang lumayan dalam membuat tangan saya sedikit kram, hingga saya susah melepaskan ikan dari pisaunya. Dan alhamdulillah Masjid Adiranto ada di dekat saya, dan saya coba meminta bantuan kepada beliau untuk melepaskan ikan dari pisaunya. Di sini saya coba mencari cara untuk meredam darahnya agar tidak keluar terlalu banyak. Satu-satunya cara saya harus merobek baju yang ada di badan saya dan mengikat lukanya agar darahnya tidak kembali keluar. Alhamdulillah setelah lukanya saya balut, saya pun kembali berburu ikan dengan menahan sedikit rasa sakit. Beruntungnya pisau tidak mengenai jari tangan saya, hanya mengenai sela-sela jari saja. Jadi kalau menarik garis pergan, insya Allah saya masih kuat. Lanjut perburuan. Di sini saya melihat ada seekor ikan kerapu yang lagi santai. Tembakan tepat mengenai target. Alhamdulillah hasil tangkapan kembali bertambah. Kembali menyelam di karang yang dangkal. Di dalam rongga karang terlihat ada satu ekor ikan suilip jenis Juventus. Sebergan siap diarahkan. Tepat sasaran. Alhamdulillah double shoot teman-teman. Tadinya saya hanya melihat satu ekor ikan suilip saja. Ternyata ikan Juventusnya ada 2 ekor di dalam rongga karang. Dan alhamdulillah tanpa saya sadari busur tepat mengenai yang satunya lagi. Rezeki memang tidak disangka-sangka, datang begitu saja. Dari atas permukaan saya melihat ada seekor gurita yang ukurannya lumayan besar teman-teman. Di sini saya coba menyelam dan siap membidik guritanya. Alhamdulillah kena. Tinta hitam yang ada di guritanya langsung menyembur keluar sebagai bentuk pertahanan diri dari musuh. Dan saya kembali naik ke permukaan mengambil napas yang hampir habis.
Setelah napas saya sudah stabil, saya kembali menyelam mencoba mengambil guritanya yang masih bertahan di dalam karang, meski busur sudah menancap di badannya. Alhamdulillah, berkat usaha yang tidak sia-sia, gurita berhasil saya dapatkan. Ukurannya lumayan besar, teman-teman. Lanjut perburuan. Di sini saya melihat ada banyak sekali ikan berukuran kecil bermain di permukaan karang. Namun ikan target tidak terlihat satu ekor pun. Lanjut, di sini saya melihat ikan juventus di rongga karang. Belahan saya mendekat siap membidik ikannya. Ketika sudah pas, tembakan pun saya lepaskan. Busur tepat mengenai badan ikan. Kembali menyelam ke dasar lautan. Di sini saya melihat ada karang besar yang juga ada rongganya. Biasanya ikan bibir tebal suka sekali bermain di rongga karang seperti ini. Dan ternyata dugaan saya benar. Ada si bibir tebal di dalam rongga karang yang ukurannya monster. Namun napas keburu habis. Di sini saya kembali menyelam mencoba melakukan pengintaian. Setelah menunggu beberapa menit, ikan bibir tebalnya tiba-tiba saja nongol. Dan tanpa basa-basi, secepat kilat tembakan pun saya lepaskan. Alhamdulillah kena, teman-teman. Karena napas saya sudah di ujung tanduk, saya kembali naik ke permukaan dan membiarkan busur dan ikannya di dalam karang terlebih dahulu. Setelah napas saya stabil, saya kembali turun menjemput si bibir seksi untuk saya naikkan ke permukaan. Alhamdulillah, si monster bibir tebal berhasil saya dapatkan. Nah, di sini saya kembali melihat si bibir tebal lagi, yang ukurannya hampir sama dengan yang saya dapatkan sebelumnya. Belahan saya coba mendekat sambil mengintai pergerakan ikan. Seperganti tangan sudah standby dan siap diarahkan. Tidak berselang lama, si bibir tebal pun nongol dan tembakan pun langsung saya lepaskan. Kena, busur tepat mengenai badan ikan. Alhamdulillah. Ikan bibir tebalnya bermain di karang yang dangkal, yang dalamnya kira-kira hanya 3 meteran. Karena besi sebergan saya nyangkut di karang dibawa oleh ikannya, saya pun kembali menyelam melepaskan busur dan mengambil ikannya.
Alhamdulillah, target berhasil saya dapatkan. Ukurannya lumayan besar teman-teman, monster bibir tebal.